Perkenalkan, nama saya Rismayanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Setiap negara, termasuk Indonesia, memiliki sistem yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan. Terdapat 3 sistem pemerintahan yang banyak dianut negara-negara di dunia, yakni sistem presidensial, parlementer, dan sistem campuran. Di dalam pemerintahan, presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlementer atau legislatif. Adapun para menteri bertanggung jawab kepada presiden, pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Selain itu, hubungan Presiden dan MPR serta tugas masing-masing diatur dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Pada sistem pemerintahan negara, yakni 1. Presiden dipilih dan diangkat oleh MPR. 2. Presiden adalah mandataris MPR. 3. MPR pemegang kekuasaan negara yang tertinggi. Presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR. Presiden untergeordnet kepada MPR. 4. Presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif dengan dibantu oleh menteri-menteri negara. Meskipun berkuasa sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, Presiden tunduk kepada MPR. Dengan demikian, menurut Undang-Undang 1945, sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial dengan bentuk negara republik demokrasi, artinya kedaulatan berada di tangan rakyat. Sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan hasil amandemen. Sebelum terjadinya amandemen dalam undang-undang, kita dapat mengenal 7 kunci pokok. Tetapi setelah terjadinya amandemen, 7 kunci pokok tersebut mengalami beberapa perubahan. Berikut beberapa perubahan tersebut. 1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. 2. Sistem konstitusi atau hukum dasar Republik Indonesia. 3. Kedudukan presiden setara dengan MPR dan DPR sebagai lembaga tertinggi. 4. Presiden tidak bertanggung jawab terhadap DPR. 5. Presiden dibantu oleh Perdana Menteri. 6. Presiden memiliki kekuasaan tidak terbatas. 7. Negara Indonesia adalah negara hukum. Ciri-ciri negara hukum yaitu 1. Pengakuan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. 2. Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan yang lain tidak memihak. 3. Jaminan kepastian hukum. 4. Kekuasaan pemerintahan negara. 5. Pemerintahan daerah. 6. Pemilihan umum. 7. Wilayah negara, dan 8. Hak asasi manusia atau HAM. Baiklah, dengan demikian saya minta maaf apabila ada kekurangan kata. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.